Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people semuanya. Kembali lagi di podcast Ramadan Ceria bersama saya Yeni Paturohmi dari Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Oh iya good people, kita kan sudah memasuki bulan suci Ramadan nih. Bulan yang penuh berkah dan hikmah. Alangkah baiknya kita mengisi kegiatan bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga Ramadan ini penuh berkah dan hikmah. Oh iya good people, kan banyak ya ibadah-ibadah dan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Apa saja ya kira-kira amalan-amalan sunnah itu? Nah, di sini saya sudah bersama Pak Nur. Mending kita langsung tanya aja ke Pak Nur yuk. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yeni, alhamdulillah sehat. Gimana Yeni, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat menunaikan bulan Ramadan ya Pak. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah ya, bisa Amin. secara khusyuk menjalankan ibadah puasa. Amin. Bapak, saya ingin bertanya dong, kalau amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu apa saja ya Pak? Ya, jadi terkait dengan amalan-amalan atau ibadah sunnah ya di bulan Ramadan yang memang dianjurkan, itu sebenarnya banyak, ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran ya, salah satunya. Ini memang sangat dianjurkan oleh Allah maupun Rasul kita, karena dengan bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, ini merupakan sebagai satu langkah kita dalam rangka taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua itu memperbanyak zikir dan doa ya, apalagi di bulan Ramadan ini kan bulan yang dirahmati oleh Allah, bulan yang diberkahi oleh Allah, dan bulan di mana Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Sehingga ketika Allah sudah memberikan satu rahmat, memberikan satu keberkahan dan mengampuni kita ya, bagi yang mau memohonkan ampun kepada Allah dengan beristighfar, saya kira mungkin tidak ada satu penghalang ya ketika seorang hamba Allah kemudian berzikir dan memanjatkan doa kepada Allah ya. Sehingga di bulan Ramadan inilah merupakan satu momentum yang sangat mustajab untuk kita sebagai hamba Allah secara terus-menerus ya, banyak memanjatkan satu doa permohonan pada Allah. Kemudian yang berikutnya ada juga yaitu dengan berbanyak bersedekah ya. Bersedekah itu kan satu amalan yang sesungguhnya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih di bulan Ramadan ini yang ada satu nilai dimensi ya untuk membuka satu kepedulian kita ya di dalam jiwa kita. Karena dengan demikian ketika kita menahan lapar dan haus dari subuh sampai dengan maghrib, kita akan merasa nih, oh ya seandainya ke orang-orang lain, tetangga kita atau siapapun orangnya, ketika mereka memang dalam keadaan tidak punya uang, tidak bisa makan ya, kadang sehari bisa makan, kadang tidak lah. Disinilah ada satu dimensi nilai-nilai peningkatan kepedulian terhadap sesama. Sehingga dengan demikian ketika seorang hamba Allah kemudian bersedekah, berbagi bersama kepada yang mereka membutuhkan, membantu, menolong, inilah Allah sangat menyukai ya dimensi-dimensi yang memang nilainya berupa ibadah-ibadah sosial. Jadi Allah sangat menyukai terhadap amalan-amalan sedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang lain juga ada, yaitu memberikan makan ya kepada orang yang akan berbuka puasa ya, karena memang dalam satu riwayat disampaikan pahala orang yang mengerjakan puasa dengan orang yang memberi makan orang berbuka puasa itu sama ya. Terlebih mungkin kita apalagi mungkin ya ini bersama dengan OSIS lainnya bikin satu gerakan untuk takjil, membagikan makanan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan ya, ini untuk membantu supaya mereka bisa berbuka atau minimal membatalkan puasa ketika mereka dalam perjalanan. Itu pun merupakan satu amalan yang dianjurkan ya, amalan sunnah di bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah qiyamul lail, yaitu sholat tarawih di malam hari.
Ini beberapa amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Ya. Subhanallah, ternyata banyak juga ya Pak. Banyak dan masih amalan-amalan. banyak sebenarnya. Ya. Nanti di 10 hari terakhir ada juga yang dianjurkan, yaitu iktikaf. Itikaf di masjid. Iya, di masjid itu juga. Oke, nanti pada kesempatan lain lah kita sampaikan ulas sebanyak-banyaknya nanti ya. Wah, subhanallah, sangat luar biasa ya Pak. Ternyata banyak juga amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Oh iya Pak, kalau pada saat kita berbuka puasa dan sahur, apakah ada amalan sunnah juga itu Pak? Oh iya. Jadi memang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa amalan sunnah ketika kita berbuka puasa. Ya, salah satu diantaranya adalah menyegerakan untuk berbuka. Jadi setelah kita mendengar satu azan berkumandang gitu ya, maka kita harus segera ya menyegerakan untuk berbuka atau minimal membatalkan puasa kita lah ya, membatalkan puasa kita karena memang berbuka ini sangat dianjurkan untuk segera mungkin untuk kembali supaya tubuh kita mendapatkan satu kesegaran ya, untuk dikuatkan lagi. Jangan mentang-mentang kita masih merasa kuat nih, nggak apa-apa nanti kita makannya atau bukannya setelah tarawih saja, tanggung nih kita mau sholat maghrib, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena memang kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk mensegerakan berbuka. Itu yang pertama ya. Kemudian amalan yang kedua pada saat kita berbuka puasa adalah berbukalah dengan yang manis-manis. Ya. Jangan seperti ya ini udah manis gitu, saya nggak usah makan yang manis, atau memangnya ya ini mau saya makan dengan makanan nggak ya? Oke, walaupun ya ini manis tetap ya ini harus makan yang manis-manis, berbuka dengan yang manis. Kenapa? Kemudian kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis ya, seperti kurma ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu berbuka dengan kurma dulu. Jadi setelah membatalkan berbuka dengan air putih hangat mungkin ya untuk menetralisir dalam tubuh kita, baru kita awali dengan memakan kurma ya, biasanya dengan hitungan ganjil Rasulullah yang tiga butir mungkin. Kenapa harus manis-manis kita mengawali berbukanya? Karena makanan yang manis kan pasti mengandung gula. Ya, di dalam gula ada kandungan yang bernama glukosa kalau nggak salah ya, glukosa. Nah, dalam zat glukosa ini di sana akan memberikan satu asupan kalori dalam tubuh kita, sehingga akan menguatkan tubuh kita, akan memberikan tubuh kita segar kembali ya. Dan memang ketika kita berpuasa nggak makan nggak minum ya dari subuh sampai dengan maghrib, kita kemudian makan banyak kan kaget nih tubuh kita ya, itu nggak baik buat kesehatan. Jadi memang kita setelah mensegerakan, kita membatalkan berbuka dengan yang manis-manis. Kemudian juga amalan yang berikutnya adalah jangan lupa berdoa. Nah, berdoa kan kadang banyak macamnya nih ya. Ada yang dengan satu berdoa dengan Allahumma lakasumtu, itu ada ya. Ada pendalilannya juga. Ada yang dhahabadh dhama'u, itu juga ada pendalilan. Kita mau pakai yang mana mangga. Yang terpenting jangan sampai tidak berdoa, karena berdoa juga merupakan bagian dari ibadah ya, ibadah. Karena orang yang tidak pernah berdoa oleh Allah dicap sombong ya. Karena yang berhak mendapatkan predikat sombong hanya Allah, karena Allah maha segalanya itu ya. Kemudian di samping baca doa sedikit lagi nih, biar ini tidak berlebihan. Ini yang kadang di antara anak-anak kita nih, para remaja terutamanya ya. Jadi kalau habis puasa kayak dendam ini, membabi buta ya. Di meja makan pasti akan tersedia banyak sekali makanan, ayam kolak, seblak, sop buah, es teh. Seakan-akan teh perut mereka mampu, padahal kita nggak boleh. Ya, jadi jangan berlebihan di dalam kita berbuka ya, karena nanti itu juga kan tidak baik buat kesehatan. Ya, itu mungkin di antara beberapa sunnah yang dilakukan pada saat kita berbuka puasa. Subhanallah banget ya Pak. Iya Pak, kalau sholat tarawih itu sebenarnya hukumnya apa sih Pak? Sholat tarawih ya, sholat tarawih. Sholat tarawih kan sholat sunnah sebenarnya ya. Iya. Oke, kita pahami dulu. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan
Ramadan ya. Kalau hukumnya adalah sunnah muakkad. Tahu ini apa itu sunnah muakkad? Tahu. Apa? Jadi sunnah muakkad itu dikerjakan mendapat pahala, tidak juga tidak apa-apa. Ya betul, itu sunnah namanya. Ya. Lah ada sunnah muakkad, itu sunnah yang disangatkan, dianjurkan untuk dilakukan. Walaupun namanya sunnah kan dilakukan kita berpahala, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita berbicara masalah sholat taraweh, itu yang secara hukum itu masuk sunnah muakkad, ini memang harus dikerjakan. Ya bukan harus karena bukan wajib, ya tapi dianjurkan kalau bisa dilaksanakan gitu. Jangan sampai tidak sholat taraweh, ya. Karena apa? Kita di dalam berpuasa dalam Ramadan ini kan kita diberitakan dua hal, ya. Di siang hari itu kita berpuasa, di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih ya. Kalau ini kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah inilah kita akan mendapatkan satu ampunan dari Allah. Artinya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, gitu ya. Nah, beberapa keutamaan daripada sholat tarawih itu diantaranya satu tadi itu kan diampuni ya dosa-dosanya. Kemudian pahalanya yang diperoleh ya kalau kita lakukan setelah kita berpuasa, kemudian malam harinya sholat taraweh, kita lakukan berjamaah di masjid, jangan munfarid. Apa itu munfarid? Sendirian di rumah. Ini insya Allah ya pahalanya akan setara dengan kita melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam ya. Kemudian ini juga untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu diantaranya. Kemudian meningkatkan kesehatan ya. Coba ini ambil berapa rakaat? Di 11. 11. Nah 11 ada yang 21 ya. Sama 11 dan 21 sama ya, dibolehkan semuanya. Gerakannya coba berkeringat nggak ya ini itu? Ya. Berkeringat pasti ya, itulah artinya nuansa olahraganya dapat di situ ya. Yang kita lakukan secara khusyuk, sholat itu dengan gerakan-gerakan yang benar, itu yang akan menyehatkan tubuh kita. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah ada nuansa silaturahim di sana ya, dengan cara berjamaah. Itu beberapa keutamaan daripada sholat tarawih. Nah, ini terakhir nih Pak. Terakhir, aduh, apalagi ya? Tadarus Al-Quran itu kan berarti termasuk sunnah ya Pak? Termasuk amalan sunnah. Tadarus ya, sunnah. Begitu. Tapi harus dilakukan. Iya. Iya, tadarus ya. Tadarus itu berarti apa sih? Bernyanyi atau melantunkan? Membaca Al-Quran. Membaca, ya. Tadarus, iya. Oke, jadi begini Yen. Tadarus itu sebenarnya satu amalan ibadah yang memang sangat ditekankan, dianjurkan ya. Karena apa? Tadarus itu salah satu amalan ibadah yang memang sangat nantinya ya mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka takarub ilallah ya, sehingga memang seharusnya orang Islam kalau tahu betul keutamaan ketika kita bertadarus membaca Al-Quran, ini banyak sekali hikmah dan keutamaan yang didapat ya. Karena apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, kalau nggak salah, ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ya yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau satu huruf ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah 10 kebaikan, coba bayangkan dengan kita membaca alif, lam, mim, sudah berapa kebaikan yang kita peroleh dari Allah? 30. Coba, ini setiap habis sholat maghrib bertadarus, habis sholat subuh bertadarus, kira-kira kita bisa membayangkan berharap berapa kebaikan, berapa rahmat yang akan diterima oleh Yeni dari Allah dengan cara mendawamkan membaca
Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran ini termasuk nanti yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu syafaat atau pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang rajin membaca Al-Quran kelak di yaumil akhir. Gitu ya. Subhanallah, terima kasih Ya, Bapak. sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Iya, Nanti kita amin. sambung bincang-bincang lagi lebih banyak. Siap, Ya. terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, Good People sekalian, itu dia perbincangan saya bersama Bapak Nur mengenai bulan Ramadan. Ternyata luar biasa ya Good People, banyak sekali hikmah dan berkah yang bisa kita dapat. Tetap semangat, Ramadan ceria bersama SMK Karya Pembangunan Baros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.